Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Yulia Novita Meme, biasa dipanggil dengan Novi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya saya ingin bertanya pada adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasakan panas ketika memegang gelas yang berisi air panas? Ya. Pernah ya. Jadi hal tersebut disebabkan oleh suhu, di mana suhu itu ada dua ya. Pertama bersifat endoterm dan kedua yang bersifat eksoterm. Jadi yang adik-adik merasakan panas itu karena sifat suhu itu yang bersifat eksoterm, di mana sistem yaitu air panas dan kalor itu yang kita rasakan panas. Jadi untuk mempelajari lebih lanjutnya, kita akan pelajari tentang keseimbangan kimia. Yang pertama hari ini kita belajar tentang pengertian reaksi keseimbangan kimia ya. Keseimbangan kimia. Dari pengertiannya, reaksi keseimbangan kimia adalah suatu keadaan dalam reaksi kimia ketika konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu. Ya. Topik yang kedua sudah selesai dan kita lanjut ke jenis-jenis reaksi keseimbangan. Jenis-jenis reaksi keseimbangannya ada dua ya adik-adik. Yang pertama irreversibel dan kedua reversibel. Di mana irreversibel itu reaksi yang tidak dapat dibalik. Reaksi yang tidak dapat dibalik. Ciri-cirinya antara produk dan reaktan dihubungkan dengan satu arah anak panah. Satu arah anak panah. Sehingga reaksi ini tidak dapat dibalik. Reaksi yang kedua namanya reaksi reversibel. Reaksi reversibel ini berbanding terbalik dengan irreversibel, yaitu reaksi yang dapat dibalik. Jadi reaksi reversibel itu disimbolkan dengan anak panah, dengan dua arah anak panah ya, dua arah anak panah. Sehingga reaksi ini dapat kembali. Jadi bagian kiri produk, bagian kiri yaitu reaktan, di mana reaktan itu disebut reaksi balik, sedangkan bagian kanan disebut dengan reaksi maju yaitu produknya. Apakah adik sudah mengerti? Sudah ya. Baik, sekarang kita akan lanjut yang ketiga ya, faktor-faktor kesetimbangan. Faktor-faktor kesetimbangan. Jadi saya izin hapus ya. Faktor-faktor kesetimbangan, di mana faktor yang disebabkan yaitu pertama adalah konsentrasi. Contohnya adalah 2A
wujud gas ditambah B dalam wujud aki menghasilkan C dalam wujud padat ditambah 3D dalam wujud gas. Di sini adik-adik lihat persamaan reaksinya. Jadi ketika kita menambahkan konsentrasi pada senyawa A, maka akan reaksinya bergeser ke kanan. Jika dikurangi konsentrasi pada senyawa B, maka reaksinya tetap dia akan bergeser ke kiri. Jadi yang faktor yang kedua adalah tekanan. Faktor yang kedua adalah tekanan. Jadi adik-adik dapat melihat persamaan reaksi bersama, yaitu tekanan jika ditambah tekanan pada koefisien. Jika tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Jadi adik-adik dapat melihat dari persamaan reaksi ini, di mana koefisien yang lebih kecil adalah bagian kiri, yaitu 2 ya adik-adik, bagian kiri 2. Jadi jika tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke kiri, yaitu ke koefisien yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang lebih besar, yaitu 3. Koefisien di sini lebih besar adalah 3. Jadi dia akan bergeser ke kanan, reaksinya akan bergeser ke kanan. Jadi faktor yang ketiga adalah volume. Jadi sama dengan persamaan reaksi di atas. Jadi volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi apabila volume diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Di sini koefisien yang lebih besar yaitu bagian kanan, maka reaksinya akan bergeser ke kanan. Jadi jika volume diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien yang kecil juga. Jadi koefisien yang lebih kecil yaitu bagian kiri, yaitu 2. Faktor yang keempat adalah suhu. Jadi kalau untuk faktor keempat suhu, kita lihat dari persamaan reaksi di mana ada delta H atau entalpinya bertanda positif. Jika bertanda positif, maka reaksi tersebut yaitu sifat dari suhu yaitu endoterm. Di mana jika suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke endoterm, yaitu ke kanan. Di sini bagian kanan disebut dengan endoterm. Sedangkan bagian kiri disebut dengan exotherm. Yang kelima, faktor yang kelima, saya izin hapus dulu ya.
yaitu katalis. Di mana katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Jadi subtopik yang ketiga, apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Jadi kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu KC dan KP. Adik-adik perlu tahu bahwa KC itu adalah tetapan konsentrasi. Tetapan konsentrasi. Sedangkan KP merupakan tetapan untuk tekanan. Jadi ada rumus untuk KC dan KP-nya. Pertama, rumus KC. KC sama dengan konsentrasi kanan dibagi dipangkat jumlah koefisiennya dibagi dengan konsentrasi bagian kiri dipangkat dengan jumlah koefisiennya. Ini untuk rumus KC, yaitu tetapan konsentrasi, di mana tetapan konsentrasi ini hanya berada dalam wujud gas dan larutan. Itu berada dalam wujud gas dan larutan. Itu kita tulis dengan aki. Terus yang kedua itu rumus untuk tekanan atau KP. KP sama dengan tekanan konsentrasi kanan dipangkat dengan jumlah koefisiennya dibagi dengan tekanan konsentrasi bagian kiri dipangkat dengan jumlah koefisiennya. Apakah adik bisa melihat rumusnya? Nah, jadi KC dan KP itu dapat dihubungkan dengan menggunakan satu rumus lagi. Jadi adik-adik dapat melihat rumus hubungan antara KC dan KP. KP sama dengan KC dikali R dikali T dipangkat delta R, di mana R ini merupakan tetapannya dengan angka 0,001.
0,082. Sedangkan T ini merupakan suhu. Jadi suhu itu dalam skala internasional yaitu Kelvin, derajat Kelvin, bukan Celcius. Jadi apabila adik-adik melihat dalam suatu soal atau latihan soal ada derajat Celcius, maka kita ubah Celcius ke Kelvin dengan menjumlahkan derajat Celcius ditambah dengan 273 derajat Kelvin. Untuk delta N ini merupakan jumlah koefisien konsentrasi bagian kanan dikurangi jumlah konsentrasi bagian kiri. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat di aplikasinya contoh soal ya. Jadi Miss berikan waktu untuk melihat contoh soalnya. Apakah adik-adik ada yang mengerti untuk contoh soalnya? Jika adik-adik tidak mengerti, maka Miss akan menjelaskan ya. Miss izin hapus ya. Jadi untuk contoh soal yang pertama, contoh soal tentang KC. Nah, adik-adik sudah melihat contoh soalnya ya. Jadi sekarang Miss akan menjelaskannya. Jadi dalam wadah 5 liter dimasukkan 4 mol SO3, kemudian terurai menurut reaksi 2 SO3 menghasilkan 2 SO2 dalam wujud gas ditambah O2 dalam wujud gas. Jika pada kesetimbangan tercapai masih ada 1 mol SO3, maka tetapan kesetimbangan adalah. Jadi pertama Miss akan menjelaskan, kita membuat persamaan reaksinya dulu. 2 SO3 dalam wujud gas tambah O2 dalam wujud gas. Jadi di sini kita buat mula-mula dengan bereaksi dan kemudian setimbang. Mula-mula reaksi kemudian setimbang. Jadi dalam soal diketahui reaksi mula-mulanya yaitu 4 mol. 4 mol. Kemudian untuk senyawa SO2 dan O2 tidak diketahui mol mula-mulanya ya. Tidak diketahui. Kemudian dalam keadaan setimbang diketahui dalam keadaan setimbang senyawa SO3 yaitu 1 mol. Jadi untuk mendapatkan nilai angka 1 mol itu 4 dikurang berapa ya untuk menghasilkan 1? Yaitu di sini kita isi 3. Jadi 4 kurang 3 1. Berarti didapat 3 mol. Jadi untuk mengetahui senyawa SO2 dan O2 yang bereaksi, kita menggunakan rumus koefisien yang diketahui, yang ditanya, koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui. Jadi ini rumusnya. Jadi adik-adik dapat dilihat koefisien dari senyawa SO2 yaitu 2,
2 dibagi dengan koefisien SO3 yaitu 2 dikali dengan 3 yaitu 2/2 dikali 3. Jadi menghasilkan di sini 3 mol. 3 mol. Kemudian untuk senyawa O2, koefisien O2 yaitu 1 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu 2 dikali dengan mol yang diketahui yaitu 3. Jadi hasilnya di sini 1,5 mol. Jadi kita kurangi ya. Ini karena angka tidak ada angka di sini maka tetap 3 mol. Di sini tetap 1,5 mol. Kemudian kita menentukan konsentrasinya. Pertama-tama kita tentukan konsentrasinya. Konsentrasi dari setiap senyawa. Yang pertama, konsentrasi senyawa dari SO3. Di mana konsentrasi ini disimbolkan dengan M atau molar. Molar sama dengan rumusnya mol per liter. Mol per liter. Jadi konsentrasi mol senyawa SO3 yaitu dari mol yang kita ketahui yaitu 1 dibagi dengan volume yang terdapat dalam soal yaitu 5 liter. Dari 1/5 sama dengan 0,2 molar. 0,2 molar. Yang kedua untuk senyawa SO2. Untuk senyawa SO2 mol yang kita ketahui dari keadaan setimbang yaitu 3 dibagi dengan volume yaitu 5 liter. Jadi 3 dibagi 5 hasilnya 0,6 molar. Kemudian yang ketiga kita tentukan konsentrasi dari O2 sama dengan mol yang setimbang yaitu 1,5 dibagi dengan volumenya yaitu 5 liter. Jadi jawabannya 0,3. Jadi untuk menentukan konsentrasinya apakah adik-adik sudah mengerti? Baik, jadi saya lanjutkan dengan penentuan KC. Jadi saya hapus ya. Yang kedua kita menentukan KC, nilai KC-nya. KC sama dengan konsentrasi dari ruas kanan dibagi ruas kiri dipangkat koefisiennya. Jadi KC-nya senyawa SO2 dipangkat koefisiennya itu 2 dikali senyawa O2. Jadi koefisiennya 1, jadi bisa ditulis dan dibagi dengan SO3, senyawa SO3 dipangkat dengan 2. Jadi dari konsentrasinya tadi dari setiap senyawa di mana SO2 0,6 dipangkat 2 dikali dengan 0,3 senyawa konsentrasi O2 dibagi dengan SO3, senyawa SO3 yaitu O2 konsentrasinya 0,2 dipangkat 2. Jadi hasilnya 2,7 molar. Jadi apakah adik-adik sudah mengerti?
Baik, kita yang kedua kita lanjutkan tentang KP. Contoh soal KP. KP. Contoh soal dari KP. Dari adik-adik melihat contoh soalnya dalam aplikasinya ya. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Kalau belum mengerti, Miss akan jelaskan ya lagi ya. Jadi dari aplikasinya kita lihat bersama contoh soalnya yaitu 5 mol gas amonia dimasukkan ke dalam satu wadah 3 liter dan dibiarkan terurai menurut reaksi 2NH3 menghasilkan N2 ditambah 3H2. Setelah keseimbangan tercapai, ternyata amonia terurai 40% dan menimbulkan tekanan total 3,5 atm. Harga KP reaksi itu adalah, jadi adik-adik pertama-tama kita tentukan persamaan reaksinya ya. 2NH3 N2 ditambah 3H2. Jadi kita buat seperti KC, yaitu gula-gula reaksi kemudian setimbang. Jadi gula-gulanya yang kita ketahui yaitu 5 mol. 5 mol. Untuk senyawa N2 dan 3H2, H2-nya belum diketahui. Kemudian reaksinya sudah kita ketahui, senyawa NH3 yaitu 2 mol. Jadi 5 dikurang 2 berapa hasilnya? 3. Jadi di sini dalam NH3 dalam keadaan setimbang yaitu 3 mol. 3 mol. Kemudian seperti yang di rumus di atas kita menggunakan rumus yang sama juga, yaitu di mana untuk menentukan N2 dan H2 untuk bereaksi, yaitu koefisien N2 yaitu 1 dibagi dengan koefisien NH3 yaitu 2 dikali 2, 1/2 dikali 2. Jadi hasilnya 1 mol. Kemudian untuk senyawa H2, koefisien dari H2 yaitu 3 dibagi dengan koefisien NH3 yaitu 2 dikali dengan mol yang diketahui yaitu 2 mol. Jadi 3/2 dikali 2 hasilnya 3 di sini. 3 mol. Jadi jawaban di sini dalam keadaan setimbang N2-nya 1 mol, H2-nya 3 mol. Setelah itu kita tentukan mol totalnya. Jadi mol totalnya kita jumlahkan semua senyawa yang sudah setimbang ya, yaitu kita dapat di sini 3 ditambah 1 ditambah 3 dari jawabannya 7 ya, 7 mol. Setelah itu kita menentukan setiap tekanan dari setiap senyawa. Jadi Miss izin hapus dulu ya. Dari senyawa NH3 sama dengan 3/7
dikali 3,5. Jadi 3 ini mol NH3 yang setimbang, kemudian 7 ini mol total dikali 3,5 ini sudah terdapat dalam soal tekanannya yaitu 3,5 atm. Jadi hasilnya 1,5 atm. Yang kedua kita tentukan tekanan dari N2. Tekanan dari N2 yaitu molnya, mol setimbangnya 1 dibagi totalnya 7 dikali dengan 3,5. Jadi hasilnya 0,5 atm. Yang ketiga kita tentukan senyawa dari H2. Tekanan dari H2. H2 mol yang setimbang dari H2 yaitu 3 per 7 dikali 3,5. Jawabannya 1,5 atm. Nah, setelah kita menentukan tekanannya, maka kita dapat menentukan Kp-nya. Kp sama dengan tekanan kanan, konsentrasi kanan dipangkat jumlah koefisien dibagi dengan tekanan konsentrasi kiri dipangkat jumlah koefisiennya, yaitu dari persamaan reaksinya bagian kanan yaitu senyawa N2 dikali H2 senyawa H2 dipangkat koefisiennya 3 dibagi dengan senyawa bagian kiri bagian kiri yaitu NH3 dipangkat dengan 2. Jadi 1,5 ini sama ya, 1,5 dan 1,5. Di sini bedanya di pangkat ya, di sini pangkatnya 3. Jadi di sininya tidak pangkatnya 1 ya. Jadi 1,5 kita hapus 1,5 dan 1,5 ya. Jadi di sini 3 dikurang 1. Jadi hasilnya 0,5 dikali 1,5 yaitu sisanya 1,5 jadi 0,75 atm. Jadi adik-adik untuk Kp-nya kita telah mendapatkan 0,75 atm. Jadi sekian dari materi yang saya bawa, yaitu reaksi kesetimbangan kimia. Jadi kesimpulannya adalah reaksi kesetimbangan itu terjadi ketika produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu, dan reaksi kimia itu menggunakan reaksi reversibel, di mana reaksi reversibel itu reaksi yang tidak dapat dibalik dan dapat digunakan dengan tanda arah anak panah 2. Kemudian faktor yang menyebabkan kesetimbangan reaksi itu terjadi yaitu pertama tekanan, konsentrasi, volume, suhu, dan katalis. Jadi adik-adik setelah mengakhiri pembelajaran kita ada post-testnya. Post-testnya dapat kita lihat di aplikasinya. Sekarang Miss akan absen ya adik-adik. Zero, Ica, Disra. Baik. Sebelum mengakhiri kelas ini, adik-adik Miss mengingatkan lagi agar memberikan rating atau penilaian dengan memberikan